Shalom jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sudah berjumpa lagi dalam acara ngobrol Alkitab. Nah, kali ini kita digantikan satu personil di sini ya. Ini harusnya menjadi episode kedua dari kita dari episode pertama kita hari gini. Masa masih takut setan? Itu judul episode pertamanya. Kalau belum nonton, boleh banget dicek di channel kami ya. Nah, dan boleh nonton dulu episode satunya biar mengerti nih. Kita di episode 2 ini mau berbicara tentang apa. Kita sudah mendatangkan seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa ya, dalam mengerti perihal tentang setan gitu. Nah, bener. Ini bener. Nah, gini. Tapi kan aku selalu bilang bahwa ini itu adalah pakar. Karena saya tuh adalah anak muda. Jadi saya tuh ingin belajar nih ya dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Mungkin kalau jemaat Gereja Keluarga Tabernakel kita tanya dulu ya, kan nggak adil rasanya kalau waktu itu kan kita udah bercerita satu dengan lain. Kita tanya dulu nih Om Daniel. Om Daniel tuh pernah nggak sih berurusan dengan yang namanya setan atau kuasa kegelapan? Pernah punya pengalaman nggak sebelumnya? Ada beberapa, ya sebetulnya mendoakan orang yang kerasukan beberapa kali. Yang terakhir itu ya tahun lalu ada seorang anak karena bapaknya itu suka berdukun. Kemudian anak itu menjadi gila. Ya kan? Jadi setelah itu bapak dan ibunya berpisah sampai akhirnya anak itu juga menjadi gila dan akhirnya dibawa ke tempat rehabilitasi. Nah, waktu itu saya datang ke sana dalam pelayanan, saya mendoakan anak itu, tapi kita bukan hanya saya sendiri, kita mendoakan, saya pimpin, ya terutama kita mulai dulu dengan lagu-lagu pujian. Nah, setelah itu kita terus berdoa, dan akhirnya anak itu muntah. Nah, setelah itu pulih hingga sekarang. Tadinya dia sudah tidak bersekolah hampir 2 tahun. Sekarang sudah mulai bersekolah. Muntahnya tuh paku atau enggak. Enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada, dia muntah dan akhirnya tertidur. Biasanya kan gitu ya, paku, cacing, enggak. Kita kan nggak tahu kan dari muntah itu aja, muntah. Tapi pengalaman saya kalau orang yang kesurupan memang ketika dilepaskan itu seperti orang yang tercekik, terus udah gitu kalau udah lepas tuh dia tidur, pasti dia tidur dulu. Nah, kita bangunin baru dia, aku tuh ada di mana? Nah, baru dia kayak gitu biasa. Kalau yang saya cerita yang waktu di satu tempat yang saya doakan waktu lalu, muntahnya itu ada ulat-ulatnya. Tapi memang dia disantet kan. Dia disantet, beda. Ini kan beda. Karena pengaruh dari bapaknya yang berdukun. Yang okultisme lah. Iya. Nah, kita kan ini biar kita tuh semuanya sudah menceritakan nih pengalaman berinteraksi langsung dengan setan gitu ya, dengan diabolos itu iblis. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kemarin kan kita sudah berbicara tentang orang-orang kerasukan gitu, seperti yang tadi Om Daniel sudah awal ceritakan juga kan tentang bahwa setan itu bisa merasuki manusia gitu ya. Karena kan kita membaca kalau saudara, jadi saya ingin reminder kita waktu kemarin ini baca dari Lukas 8 itu dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke 39. Itu ceritanya ya saudara ya, itu adalah panjang ceritanya dari ayat 26 sampai 39. Kemarin kita ini baru membahas tentang bagaimana ini seorang ini dirasuki oleh legion, yaitu setan yang berjumlah sangat banyak, bukan cuma satu setan tapi ada banyak setan ribuan setan. Dan dari situ kita mulai berbincang-bincang sampai akhirnya kita sampai kepada ayat yang ke-31. Mungkin Binda dengan kasih mungkin Om Stefan untuk membacakan buat kita. Oke, Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, jadi kalau misalnya saudara ingat ya, kemarin itu kan kita kan berbicara kenapa sih jangan takut setan. Ini spoiler ya. Karena setan itu di dalam Alkitab, kita kan kalau membayangkan setan itu serem ya. Tapi pada waktu kita melihat Alkitab tuh tidak ada kesan serem sama sekali, malahan mereka sering kalah. Kalau dari pengalaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengusir setan tuh selalu pada waktu setan tuh melihat Yesus berteriak-teriak langsung
memohon-mohon tuh jangan usir atau kamu mau apa anak Allah yang maha tinggi. Mereka kenal Tuhan Yesus, tapi mereka tuh selalu kalah. Sekarang kita takut gitu kan. Menang, kan. Nah iya. Nah sekarang ini adalah bukti lagi kekalahannya mereka. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Apa sih jurang maut itu? Ya kalau apa namanya kita ini tahu pakar firman Tuhan. Bukan juga sih. Nah, kalau Ibu kita tahu Ana jurang maut itu, kata jurang maut itu adalah satu tempat, kalau di bahasa Yunaninya tuh diartikan dengan abysos. Jadi satu tempat yang sangat dalam, yang tidak ada dasarnya, sangat gelap dan sangat dalam, yang tidak ada dasarnya gitu ya. Kita bisa dapat beberapa di Alkitab ada beberapa ayat tentang hal ini gitu. Nah kalau saya pikir-pikir setan aja nggak mau ke situ gitu ya. Padahal kita sukanya takut sama setan gitu, tapi setan aja nggak mau, berarti sangat menakutkan tempat itu. Buat kita setan, kita takut sama setan takut sama jurang maut. Nah, jadi buat kita sebetulnya bisa jadi sangat menakutkan loh tempat itu. Mika mau bertanya, kalau jurang maut itu sama nggak sih dengan yang namanya tuh neraka gitu? Kalau di kita tuh mungkin kan lebih kenal neraka gitu, sama nggak sih? Sebenarnya sama. Oh sebenarnya sama ya? Sebenarnya sama. Jadi ada ayatnya nih, apa namanya? Apa sih isinya neraka tuh, ada ayatnya. Tadi ayat berapa ya? Sebentar. Oh iya, mungkin di Markus. Ya di Markus, benar-benar. Markus 9 ayat berapa tadi? Ayat 47 dan 48. Oke. Oh Markus, oke. Markus 9 ayat 47 dan 48. Nah mungkin ini Om Daniel tolong bacakan 47, Mika baca ayat 48. Oke, Markus 9 ya. Markus 9 ayat 47 sampai 48 ya. Oke, Markus 9 ayat 47, dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Iya. Jadi di situ itu gambaran neraka ya. Ada banyak hal di sana sebetulnya, ada pengertian-pengertian lain, tapi yang paling jelas ada di satu tempat yang dalam sekali, tidak ada dasarnya. Nah kalau nggak ada dasarnya gimana kita bisa naik lagi gitu ya. Nah makanya setan takut sekali. Nah kalau kita bandingkan dengan diri kita sendiri, harusnya kita juga takut dong masuk ke situ. Karena kita takut setan takut itu, kita takut ke situ. Bisa ada potensi dimasukkan ke dalam neraka? Bisa dong, bisa, karena kita manusia yang berdosa itu tempatnya di mana nanti? Maut lah, gitu. Sementara di alam penyiksaan nanti ketika waktunya setan-setan dimasukkan ke dalam jurang maut, maka kita juga ikut ke sana, pengikut-pengikut setan ikut ke sana gitu. Nah, tapi itu sebabnya harusnya Tuhan Yesus sendiri sudah mengajak kita untuk kita jangan sampai ikut setan gitu. Ya, jadi yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan. Iya. Itu ada di Wahyu 20 ayat 15. Kita lihat. Ya, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jurang itu. Ke dalam jurang lautan api itu. Jadi tempat itu ada lautan api, tapi saya pernah dapat gambaran belum tentu ada api yang seperti itu. Iya, bukan arti yang seperti yang kita lihat. Iya, api yang kita lihat, tapi pasti gambarannya adalah panas. Panas, betul. Ya. Betul. Tempat itu panas, terus tempat itu tidak ada dasarnya gitu, setan takut gitu. Nah, jadi pilihan pada kita. Nah, tapi kita nih orang-orang yang percaya itu kita nggak akan masuk ke sana karena kita menjadi pengikut Kristus. Betul. Nah, betul. Hanya Kristus satu-satunya yang bisa keluar dari jurang maut. Oh iya, waktu kemarin kalau nggak salah pernah disinggung juga ya sedikit di episode pertama bahwa Yesus itu pernah masuk ke dalam
jurang maut atau masuk ke dalam neraka. Dunia orang mati. Dunia orang mati. Ya, itu sama lah itu. Sama lah ya. Nah, itu dia mengalahkan maut justru. Nah, kita dan dia bangkit. Kita yang menjadi pengikutnya nggak akan masuk ke situ. Betul. Nggak akan ke jurang maut. Nah, ada ayatnya. Coba kita lihat dulu. Di Roma 10 ayat 7. Mungkin Pak Stefan bisa baca sekarang gantian. Roma berapa? 7? Roma 10. Roma 10 ayat 7. Oh, atau Mama yang baca aja, Mama belum baca. Iya, belum baca. Oh, belum ya tadi. Iya, Mama belum baca. Oke. Sebentar ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ini ya, tentang neraka ya, tadi menarik ada satu visual yang aku dapatkan gitu ya. Kan kalau misalnya, oh berarti kalau banyak api itu, lautan api kan harusnya, harusnya terang benerang gitu ya, mungkin terang ya, tapi dengan cahaya terang api. dengan cahaya api, jadi warnanya oren-oren lah gitu kan. Padahal Alkitab mencatat dalam kegelapan. Gelap. Iya. Dan tadi kan abis ya, apa namanya abusos ya, itu kan kalau dari bahasa Inggrisnya mungkin abyss ya. Abyss kan kalau di dalam buku-buku laut tuh biasanya tuh ada laut dalam gitu kan. Palungan. Nah, itu kan gelapnya segelap-gelapnya gitu loh. Iya. Jadi memang api di sana tuh maksudnya adalah ya panas itu tadi ya. Jadi kayak nggak ada apa namanya, bisa dibayangkan di dalam sebuah ruangan gelap ada yang menggeliat-geliat di ada ulat. Iya, kan ada ulat kan. Ada ulat yang kayaknya ada ulat bangkai. Keburu bisa dimakan ulatnya ya. Udah bisa dipanggang gitu kan. Ulat ini berbeda. Kan ulat bangkai, mana ada yang mau makan ulat bangkai. Cuma maksudnya visualisasi dalam kepala aku tuh gitu. Jadi kayak coba menvisualisasikannya, waduh berarti mengerikan banget nih kegelapan itu ya gitu. Tapi banyak orang yang nggak percaya ya bahwa neraka tuh atau percaya tapi tetap nggak percaya cara untuk supaya jangan masuk ke jurang maut itu. Nah, tapi nanti dulu kita baca dulu ya. Dibaca Tadi kan kita sampai kepada kita sebagai pengikut Kristus kita nggak akan sampai ke jurang maut karena Kristus mengalahkan maut ya. Nah, Roma 10 ayat 7 mengatakan begini, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tidak ada orang yang turun ke dalam jurang maut membawa Kristus naik dari antara orang mati. Kristus sendiri yang bangkit dari jurang maut gitu. Pak Daniel tadi cerita ada sebelum kita rekaman nih ada ayatnya tuh. Oh, ada di Yohanes 10 ayat yang ke-17 dan 18. Yohanes 10. Oke. Iya. Yohanes 10 ayat ke-17 dan 18. Iya. Pak Daniel yang baca. Iya, Daniel yang baca. Oke, yang ke-17 ya. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Iya. Berarti ini kan Yesus mengatakan tentang dia tidak dia berkuasa atas dirinya sendiri untuk dia keluar dari berkuasa atas maut. Iya, untuk dia keluar dari maut itu. Jadi untuk dia bangkit. Betul. Nah, jadi kita yang jadi pengikut Kristus, kita juga ikut tidak masuk ke dalam jurang maut gitu. Jadi kita nggak perlu takut sama setan ya, setan takut, kita nggak perlu takut gitu karena kita tidak akan ke sana sebagai manusia yang percaya kepada Kristus yang mengalahkan maut, kita tidak akan ke sana. Ya nggak usah takut gitu. Nah, jadi saya pikir dalam hal ini tuh setan-setan takut ini ya udah wajar lah ya karena dia tidak berkuasa untuk keluar dari situ lagi. Nanti juga di Wahyu juga dikatakan seperti itu. Dia dikunci di situ oleh malaikat. Betul. Ya, betul. Dia dan iblis, setan dan pengikut-pengikutnya dikunci di situ. Jadi kalau kita nggak perlu takut itu udah sangat betul ya, karena kita kan adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Iya. Ya. Dan Tuhan Yesus itu sudah berkuasa atas setan-setan juga. Dia punya otoritas itu kan. Waktu ada orang
gila yang di Gerasa itu yang yang tadi Yang kita tadi baca, itu. ada legion yang ribuan setan-setan itu dia dengan bahkan setan pun mohon nama dia, jangan suruh saya ke jurang maut katanya kan. Itu ya, dan Yesus langsung mengusirnya dan masuk ke babi ya kan. Nah mungkin karena memang belum waktunya malaikat yang bawa ya kunci saya pikir itu. begitu ya. Jadi belum dikunci, karena kalau begitu masuk dia tidak akan bisa keluar lagi kan tanpa dasar itu. Iya, makanya dia nggak mau dimasukin ke situ, Betul. suruh ke babi dulu. Kalau ke babi, babinya mati dia bisa keluar lagi gitu. Ya, dari tapi situ. babi pun itu adalah simbol di mana sesuatu yang haram sebetulnya. Pada masa itu. Pada masa itu, makanya dimasukin ke babi, ya masuk ke jurang lah, matilah itu semua kan gitu. Iya gitu. Nah, tapi pertanyaannya berarti gini, kita tidak perlu takut sama setan, tapi kita perlu takut nggak sama jurang maut? Perlu takut. Sama jurang maut. Harusnya takut. Kita takut nggak untuk sama jurang maut berarti? Harusnya takut karena setan aja takut. Setan aja takut. Jadi ya betul itu. Jadi yang lucunya, makanya saya selalu berpikir begini, kenapa kita dikatakan iman itu adalah percaya walaupun tidak melihat. Itu bukan untuk hal-hal yang baik saja. Kita percaya di Alkitab ada bercerita mengenai neraka, dan itu juga menjadi satu deskripsi di mana kita harus percaya bahwa nanti kalau kita tidak percaya kepada masuk Tuhan ke situ, Yesus, ya, kalau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus itu akan masuk ke dalam kesana, ya kan? Itu. Cuman memang banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus dijadiin itu mainan. adalah, iya. Misalnya what the hell are you doing gitu kan? Misalnya dok itu zaman sekarang. Iya, dijadiin mainan. Jadi sesuatu yang dianggap ringan. Misalnya apalagi kan judul film nih ya. Saya pernah baca judul film Hollywood itu ada 790 judul film menggunakan kata hell. Oh, oke. Neraka. Oke. Ya kan? Dari yang mulutnya Harriser, ya kan? Oh, aduh, yang itu serem-serem, terkenal banget ya. Itu terkenal banget. Udah gitu ada juga yang komedi, are they selling beer in hell gitu kan? Itu yang komedi. Dan saya pernah baca juga gini, ada satu lukisan mengenai penghakiman terakhir. Itu dilukis oleh terkenal lah, itu sekitar hampir 600 tahun yang lalu, Michelangelo. Setiap orang, dan itu ditaruh di gereja, setiap orang datang ke sana itu hampir 25.000 setiap harinya. Artinya setiap bulan tuh udah banyak sekali kan. Iya. Tetapi hampir setiap orang yang melihat ke sana tidak merasakan bahwa neraka tuh seperti itu. Yang mereka lihat itu adalah karya seni. Iya, itu ya. Ya, itu. Jadi arti neraka itu bukan menjadi sesuatu yang sangat berarti yang harus kita waspadai. Jadi kita tidak heran, makanya orang-orang juga tidak mewaspadai dengan keadaan ya aware mengenai kekudusan. Iya. Ya kan seperti itu. Kan kaitannya ke situ lah kira-kira. Nah, bukan cuman itu. Juru selamat yang akan menyelamatkan kita supaya jangan masuk ke jurang maut itu hanya satu-satunya, itu Tuhan Yesus. Betul. Kan? Nah, orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu juga susah. Iya, Ya, sebetulnya saya kemarin pas baru lihat gitu juga. Ada video yang menceritakan tentang, jadi ada orang yang tur ke Israel, lalu yang menceritakannya itu dia menceritakan tentang kematian Yesus. Di sini loh Yesus disalib, terus di sini loh dikuburkan, terus dia bangkit gitu ya. Tapi orang yang menceritakan itu juga tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi dia hanya melihat bahwa itu dari sisi sejarah aja. Katanya dia disalib di sini, lalu dia mati, lalu ini kuburnya nih, lalu dia bangkit. Nah itu di kuburnya itu ketinggalan bajunya, maksudnya kain kafannya gitu ya. Terus dia bangkit, tapi dia sendiri tidak beriman dengan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan dia supaya jangan masuk ke jurang maut. Betul. Tapi memang lebih mudah orang untuk percaya adanya neraka sih. Karena kalau neraka semua percaya. Iya, karena di Indonesia juga kan, kalau tadi kita bahas tentang judul film tuh, di Indonesia tuh yang paling laku tuh pasti kalau harus berhubungan dengan neraka gitu. Ya, betul. Itu tuh pasti laku keras itu. Iya. Dan tidak pernah ada penggambaran neraka yang menyenangkan gitu, nggak pernah gitu. Selalu neraka tuh penyiksaan lah, kita nanti lidahnya disetrika lah. Wah udahlah, itu udah banyak banget itu gambarannya. Tapi pertanyaannya gini, kan setan-setan itu kan belum masuk ke
jurang Jurang maut Iya, ya, benar. belum ya. Kalau kita mati ini, kalau di Alkitab ditulis dia masuk ke alam kematian, yaitu alam penyiksaan gitu ya. Nah, kalau gitu setan-setan ini sekarang lagi di mana? Kayaknya ada di sebelah Pak Stephen. Gua Tapi dia tidak bisa mengganggu Karena karena kan Pak ada Stephen yang anak bisa Tuhan. ganggu Pak Stefan, ada yang bisa ganggu Kenapa Pak Stefan. giliran pas setan ada di mana bertanya ke saya gitu? Karena suka diganggu, ketemu langsung, Karena kan pernah. ketemu langsung. Enggak, Pak Stefan juga mendoakan ya. Tadi kan sudah diawali. Ya itu yang kesurupan kita. Ya. Kayak saya melihat langsung orang yang kesurupan dan saya menolong untuk dia, untuk yang setan yang di dalam tubuhnya dia keluar gitu supaya dia sadar lagi gitu. Tapi kalau Pak Stefan kan waktu ngobrol yang lalu cerita dipanggil Stefan kan dia. Audible gitu ya? Iya. Nah, Dipanggil. jadi sekarang itu ada di mana? Karena cerita ini tuh karena di dunia ini sudah masuk ke dalam dosa. Iya kan? betul. Kita yang ada di dunia ini, atmosfer di dunia ini adalah atmosfer dosa. Berarti dalam pemikiran saya atmosfer dosa itu karena setan itu yang berdosa, setan itu dosa terhadap berdosa karena dia melawan Tuhan, melawan Allah Bapa, ya kan? Nah, berarti di sini banyak setan ya sebetulnya. Jadi nanti kalau saudara mendengarkan Banyak, tapi- mendengarkan firman Tuhan ngantuk-ngantuk, nah itu. Itu yang dari Banyak. mana? Jangan Ya, jangan Tapi terlalu semua disalah-salahin jangan setan. terlalu menyalahkan setan. Nah itu kenapa tuh? Berarti Enggak, tadi kan bilang kok kalau kayaknya orang Anda benar- kenal sekali nih, Om Bukan, Stefan ini maksudnya kenal gini, sekali. Bukan, Dengan dia kan bilang tadi Mika bilang kalau pas ngantuk, wah ada setan. Masa menyalahin setan? Kamu yang kurang tidur tadi malam. Iya, bisa jadi itu. Iya, iya, Tapi kan iya. itu kan guyon itu. Kalau saya lihat dari ayat ini, kita belum beralih ke ayat yang lain gitu ya. Kalau saya lihat dari ayat yang ini, setan itu memang dia sedang berkuasa di dunia, terutama kita tidak bisa tahu, tidak kasat mata dia di mana, tapi di dunia roh setan ini ada. Ada. Gini, saya boleh ya? Boleh. Maksud saya Boleh banget, belum- pakarnya nih, belum Pak. dari Bakar tadi ya? belum Ini ngomong. bakar lagi nih. Bukan, Ini- saya ini- menanggapi apa yang di pertanyaan Mika tadi itu menarik. Apakah kita perlu takut terhadap jurang maut? Nah iya benar. Tadi kan Kalau setan kan udah pasti nggak harus takut. Jangan takut Iya. lah gitu kan kemarin. kalau Jurang maut gimana? kalau kita baca firman Tuhan, kan kita tahu lah bahwa neraka itu tidak diciptakan untuk manusia, Setuju. Iya. diciptakan untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Betul. Termasuk yang dibacakan Pak Daniel tadi, nama yang tidak terdaftar Dalam di kitab. dalam buku kehidupan. Artinya otomatis mereka orang yang tidak percaya Yesus. Jadi kalau bicara tentang neraka diciptakan untuk setan, kita kenapa takut terhadap neraka? Hanya persoalannya adalah kita percaya terhadap Yesus atau tidak sebagai jalan keselamatan dalam hidup kita. Neraka itu kita mau takut atau tidak takut, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, toh juga masuk ke situ. Iya. Kan pilihannya kan cuma dua. Saya ikut Yesus Atau saya atau saya tidak keluar dari jalan keselamatan. Jadi masuk surga dan masuk neraka itu cuma akibat dari pilihan hidup kita. Iya, tapi kan diawali karena kita takut masuk neraka, jadi kita menjadi pengikut Kristus Ya. lah harusnya. Takut itu dalam pengertian bukan takut apinya yang dibilang tadi ya. Kan memang tidak ada orang kalau ditanya, kamu masuk neraka nggak? enggak lah. Hore, saya mau Enggak. nggak mungkin kan? Logikanya sederhana, tidak mungkin dia mau pilih neraka. Pasti ditanya pilih surga. Nah, kehidupannya seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, yang perlu tadi yang kita bahas tadi adalah tentang setan itu sendiri. Kalau setan kan memang tujuannya memang akan dihukum di dalam jurang maut Sudah tadi itu. tahu, Udah tahu. setan udah tahu. akan dia udah tahu memang sebenarnya waktu dia akan tiba nanti dia akan dikunci di dalam jurang maut. Dan setan nggak mau Nggak mau sendiri. Iya kayak Iya. aku tadi udah kepikir Iya, kayaknya setan memang. nggak mau sendirian. Iya, Makanya gitu. dia ngajak betul. manusia. Itu kan Iya. maksudnya kenapa dia mau menyesatkan manusia kan karena dia nggak mau dihukum sendiri kan. Dia mau Iya. pengen pengikut Yesus. Wah saya udah akan kena dihukum hukuman. nih. Oh, Kemudian udahlah saya sesatin manusia biar pertanyaan ibu kan dia sebenarnya belum dihukum sekarang kan. Belum. Setan. Belum. Lalu ada di mana dia? Ya di dunia. Iya. Di bumi inilah tempat dia. Bumi ini tempat dia, Dunia tempat sudah dia nggak mungkin akan memilih planet lain yang tidak ada manusianya. Mars, Pluto kan nggak mungkin, dia akan di dunia ini. Nah, tujuan dia adalah untuk menyesatkan orang. Jadi sekarang dia ini secara spiritnya
secara rohnya dia ada di dalam dunia. Kalau dalam bentuk penampakan seperti yang saya pernah alami sebagainya, saya pikir itu sebagian kecil lah, karena itu kan tipuan setan untuk mau menipu manusia kan. Iya. Tapi memang kan di Alkitab juga ditulis ya, nanti dia akan diikat supaya tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, betul. Gimana Nah, tuh? sebelum itu kita baca dulu. Gimana? Kita baca Wahyu 20 Wahyu. ayat 1 sampai 3. Kita baca lengkapnya ya. Kenapa sih kok nanti malaikat itu bawa rantai terus seluruh setan itu dimasukin ke jurang maut terus dikunci. Nah, kita baca ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Jadi ini Yohanes melihat ini ya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan di dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi nanti akan ada hal ini. Orang-orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan ikut bersama dengan iblis dan setan untuk dimasukin jurang maut supaya apa? Tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi sekarang kerjaannya dia di dunia menyesatkan bangsa-bangsa. Betul. Ya memang itu. Nah, jangan sampai kita mau disesatkan. Ya. Termasuk begini, kita bahas waktu lalu kan yang part ini tentang penampakan, sundel bolong, pocong, setan kuntilanak dan sebagainya. Kita kan bahas waktu lalu, sebenarnya tidak ada itu. Yang ada adalah waktu lalu Pak Aron bilang iblis yang menyerupai, itu menampakkan diri kepada manusia untuk menakuti. Ada juga yang bukan menakuti tapi membelokkan kepercayaan orang dari yang tadinya percaya kepada Tuhan jadi percaya kepada setan. Pertama percayanya biasa, oh iya memang dia ada, setan itu ada. Lama-lama percayanya beda, bukan lagi percaya dia ada tapi bisa menyembah kepada setan itu sendiri kan. Karena banyak juga fakta bisa yang terjadi memberi, begitu. Setan bisa memberi kekayaan dari pesugihan. Bisa, Setan bisa. Itu salah satu trik dia menipu, menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa ini kan bukan berarti negara ya, orangnya menyesatkan orang. Betul. Buat saya yang paling penting adalah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita seyakin-yakinnya saja berpegang kepada Kristus yang sudah mengalahkan dia. Iya sih. Kan kalau ada ayat Alkitab yang saya baca tentang bagaimana mengalahkan maut itu. Tugas 2 Timotius 1 ayat 10. Sebentar. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Itu sebenarnya kan intinya berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus ya. Apa mau Mika yang baca atau? Iya, boleh Mika baca. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dari ayat ini kan ini berbicara sebenarnya tentang keselamatan di dalam Kristus. Kalau di sini kan dibilang tentang kuasa maut, mematahkan kuasa maut. Memang ini konteksnya adalah tentang maut karena dosa itu, ya kan, upah dosa ialah maut. Tapi kalau kita bicara tentang kekuasaan Yesus sebagai Tuhan, yang kita bahas tadi tentang jurang maut, dia mematahkan itu. Sudah. Jadi Yesus itu menguasai alam maut. Jadi bukan hanya menguasai alam surga, bahkan alam maut pun ada di dalam tangan Yesus. Otoritas Dia bisa masuk ke dalam jurang maut. Makanya kenapa iblis itu legion itu takut sekali untuk ketika lihat Yesus, karena dia tahu bahwa otoritas ada di dalam Yesus yang bisa membuat legion itu untuk dipenjara di dalam jurang maut. Tapi kan dia sebetulnya nggak usah sepanik itu, karena memang waktunya belum tiba untuk dipenjarakan di jurang maut. Pada waktu dia ketemu Yesus yang legion itu belum waktunya memang. Cuma dia tetap takut karena takut ya. Tapi nggak usah sepanik gitu, karena nggak mungkin juga Yesus akan lempar ke dalam jurang maut. Tapi di sini kita bisa lihat kebenarannya bahwa ternyata iblis pun takut kepada Yesus, jangan sampai dilemparkan ke dalam jurang maut. Jadi Yesus karena berkuasa.
punya kuasa untuk melemparkan, masuk dan keluar lagi kuasanya dia sendiri itu. Makanya kan kita bahas waktu part yang lalu kan bilang, Yesus kan bilang begini ya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ya. Artinya Yesus itu pemegang kekuasaan yang sepenuhnya. Betul. Sekarang. Amin. Dia yang bisa membuat iblis itu dipenjara di dalam jurang maut. Dia juga yang bisa menentukan, jangan dulu lah. Jadi pesan buat kita, maksudnya kita nggak usah takut kepada setan. Kalau setan takut sama Tuhan, masa kita takut sama dia? Dan kita nggak perlu takut kepada jurang maut, karena kita lebih baik takut kepada Kristus. Betul. Ya. Kalau kita takut dalam arti percaya Kristus sebagai karena Tuhan, takut, ya menurut aku tadi yang Mama sampaikan, mungkin lebih tepatnya gini. Kita percaya Tuhan Yesus itu bukan karena kita takut sama jurang maut, gitu, tapi kita tuh lebih takut pada Kristus karena Kristus tuh punya kuasa atas segalanya. Atas tentunya kita kan tidak mau memilih, kita tidak mau memilih untuk masuk neraka kan. Betul. Makanya kenapa kita pilih jalan Yesus gitu. Jadi maksudnya kalau kita takut neraka harus berpikir bagaimana caranya jangan sampai kita masuk neraka. Iya. Artinya takut tuh bukan artinya tapi kita ingin menghindari neraka. Ya, menghindari neraka, makanya kita, karena itu bukan keinginan kita. Itu artinya, pertama itu bukan buat manusia. Bukan buat manusia. Kedua, Tuhan juga pastinya tidak menginginkan manusia masuk neraka. Iya, betul. Kan Alkitab menjelaskan Tuhan menginginkan kita selamat gitu. Makanya Tuhan kirim Yesus Kristus. Jadi maksudnya adalah kenapa kok kita harus percaya sama Kristus? Karena kita tidak mau masuk neraka. Supaya ada dalam kitab kehidupan. Mungkin konteks takut mungkin dalam arti seperti itu mungkin ya. Jadi kalau kita kembali ke pembahasan tentang Lukas tentang legion tadi, yang tentang jurang maut itu, jurang maut bicara tentang neraka, itu buat setan itu, bukan buat kita. Buat legion. Itu bisa buat manusia. Ya. Makanya yang tidak percaya. Ya itu makanya kalau kita tidak mau ikut dengan dia di jurang maut, jangan milih dia. Milihlah Yesus. Kita milih percaya pada Tuhan Yesus. Karena kemungkinan masuk jurang maut itu yang seperti Abang bilang tadi kan di ayat itu ditulis bisa kemungkinan untuk kita masuk dalam jurang maut itu bisa ketika tidak ada dalam kitab kehidupan. Betul. Nah, betapa luar biasa ya kalau kita pikir ya, dari pembahasan pertama dan kedua, kita di pembahasan pertama kita diberi kuasa untuk melawan setan-setan tersebut karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya di pembahasan kita kali ini adalah setan-setan itu tempatnya di jurang maut. Tapi kita tidak mau masuk ke dalam jurang maut itu. Akhirnya kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus tuh karena apa? Karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk atas segalanya lah, atas kerajaan surga, atas bumi, atas jurang maut. Tuhan Yesus punya segala kuasa di situ. Jadi kalau misalnya kita simpulkan gitu, saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu pasti tidak akan masuk ke dalam jurang maut itu. Karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan kita semua dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu. Sehingga kalau kita yang percaya itu diselamatkan. Itu kata Alkitab ya saudara. Boleh kata firman sedikit? Tuhan. Boleh. Jadi sambil menutup, nanti mungkin bisa ditutup lagi. Karena dosa, ya Tuhan yang menginginkan manusia menguasai bumi, itu akhirnya dikuasai oleh iblis bumi itu. Ya, karena dosa. Karena Yesus bangkit, kuasa iblis itu sudah tidak ada lagi sengatnya. Ya kan? Artinya ketika kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan, itu pilihan manusia sendiri. Bukan karena sebetulnya iblis itu sudah nggak bisa narik, udah nggak ada kuasa untuk narik. Tidak bisa narik, tapi karena manusia punya kedagingan dan lain, punya cita-cita yang salah, makanya dia memilih saya ikut setan gitu. Jadi sebetulnya iblis itu sekarang memang ada di dunia ini, ingin menggoda manusia, ya kan? Tapi dia nggak menggodanya tuh nggak bisa sampai narik gitu kan, hanya gitu kan. Nah terus dilihat manusia, menarik juga kan, ikut seperti itu. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah berarti kesimpulan Om Daniel tadi atau tambahan dari Om Daniel tadi itu sudah menutup ngobrol kita pada hari ini ya. Jadi kalau misalnya video ini memberkati saudara, jangan lupa klik like, kemudian bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan atau ingin mendengar ngobrol kita pada hari ini. Dan kalau misalnya ada cerita-cerita yang pengen disampaikan oleh saudara di
kolom komentar boleh banget ditulis di bawah, atau ada saran, masukan boleh banget. Nah, habis itu jangan lupa subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol lonceng ya, biar nanti next ngobrol tuh nggak ketinggalan gitu. Kalau udah update atau udah upload, nanti saudara nggak akan ketinggalan beritanya. Karena di ngobrol-ngobrol berikutnya kita akan berbicara tentang hal-hal lain yang tentunya berkaitan dengan firman Tuhan. Acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati.